Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan masih di bidang elektronik, ya, tentang device elektronik, ya. Jadi kita belajar tentang komponen, ya, komponennya. Jadi di yang pertama yang sudah kita pelajari tentang resistor, induktor, kemudian minggu lalu kita belajar tentang dioda, ya. Minggu ini kita akan belajar tentang amplifier. Jadi amplifier itu sering kita mendengar kata-katanya, ya, yaitu sebenarnya penguat, artinya penguat, amplifikasi, ya, penguatan. Nah, tetapi sebenarnya amplifier itu nama sebuah device, ya. Jadi ini sangat berguna sekali, ya, untuk menguatkan sinyal. Jadi kalau kita mengukur suatu sinyal dari sensor, terkadang sinyalnya itu kecil sekali. Misalkan kita pakai Arduino mengukur antara 0 sampai 5 volt. Tapi input dari sensor mungkin hanya di milivolt, ya, tidak dalam volt. Untuk itu kita harus perkuat 10 kalinya atau 100 kalinya dengan menggunakan amplifier, ya, menggunakan namanya signal conditioning, jadi pengkondisian sinyal. Baru data tersebut bisa kita masukkan ke microcontroller kita. Nah, itu pentingnya kita perlu tahu tentang amplifier. Jadi kalau kita membaca sinyal dari sensor, ya, sensor kita ini membaca gejala dari alam, ya, misalkan panas, dingin, suhu dan sebagainya, itu dibaca. Nah, tetapi ketika membaca itu tidak persis sama. Jadi misalkan sinyal dari alam itu, dari sinyal fisik itu seperti gini, halus, ya. Tetapi dibaca oleh sensor kita, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi ada degradasi, ya, karena ada noise. Noise diakibatkan oleh lingkungan sekitarnya, ya. Misalkan kita mengukur suara orang, tapi akan juga masuk suara-suara kendaraan yang lewat, suara-suara angin dan sebagainya, sehingga tidak halus seperti aslinya, ya. Nah, tetapi dengan teknologi pengkondisian sinyal yang ada noise dan kecil ini bisa kita perbagus, ya, dengan adanya filter dan penguatan. Jadi dikuatkan sehingga dia bagus seperti ini. Nah, dari situ kemudian baru kita bisa kirim ke komputer. Di komputer dia ada namanya alat konverter yang mengubah sinyal dari analog, ya, karena data dari output dari sensor ini analog sebenarnya, diubah ke digital, ya, namanya analog digital converter. Nah, bagaimana caranya? Dia akan melakukan sampling. Jadi sampling, jadi misalkan 8 bit, jadi dalam satu gelombang, ya, ada dalam satu clock, ya, satu clock itu ada 8 bit. Jadi dia akan membagi antara 0 sampai 5 itu menjadi 8 step, ya. Sehingga dari sampling pertama misalkan dia dapat angka digitalnya, ya, untuk misalkan ini 5 volt, ya. Angka digital 1 volt didapat 0011 misalkan. Naik lagi angka digital 2 volt, 3 volt sampai 5 volt, ya. Nah, kalau dia 8 bit, ini tidak terlalu bagus hasilnya, ya. Sehingga zaman sekarang banyak microcontroller itu melakukan analog digital converter itu lebih dari 8 bit, misalkan 10 bit, ya, atau 16 bit, ya. 16 bit berarti 16 sampel per siklus, ya, per clock dari microcontroller itu. Nah, kemudian kalau dia makin besar bitnya, maka hasilnya akan halus dan akan mirip dengan sinyal aslinya. Nah, jadi
persoalannya sekarang bahwa hampir semua sinyal itu memiliki nilai yang kecil sekali, misalkan dalam milivolt ya. Kemudian ada noise dari misalkan suara-suara latar belakang ya, temperatur latar belakang dan sebagainya. Maka kita perlu menggunakan sinyal conditioning ya, pengkondisian sinyal. Lalu juga ada offset. Kadang-kadang dia tidak mulai dari 0 nilainya, mungkin dari 1 sampai 5 volt. Nah, itu perlu sinyal conditioning. Nah, untuk itu kita perlu mendesain ya, bagaimana merancang pengkondisian sinyal agar sinyalnya itu cukup bagus. Nah, bagaimana kita bisa membuat sinyal conditioning ya? Jadi kita apa fungsinya ya daripada sinyal conditioning? Yang pertama, kita bisa mendapatkan level dari sinyal itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita inginkan 0 sampai 5 volt, kalau output daripada sensor itu adalah misalkan dari -2 sampai 3, maka kita harus membuat sinyal conditioning yang mengubah dari -2 sampai 3 menjadi 0 sampai 5, misalkan ya. Kemudian kita bisa mendapatkan sinyal dalam bentuk yang paling tepat, ya. Misalkan sinyalnya negatif, ya kita harus, karena komputer tuh hanya bisa ya menerima sinyal positif, jadi kita harus ubah polaritasnya, ya. Lalu untuk mereduksi noise-nya, kemudian memanipulasi, misalkan ada ya tambah kurang ya persamaan-persamaan sehingga sinyal itu bagus, kita perlu pakai sinyal conditioning. Nah, lalu kemudian memprotek. Kalau misalkan sinyalnya terlalu besar, misalkan kita mengukur sinyal AC. Sinyal AC kita ingin ukur pakai microcontroller, maka kita harus membuat proteksi ya, sehingga sinyal AC yang diukur itu aman ya. Nah, salah satu komponen untuk melakukan sinyal conditioning ini namanya operational amplifier atau OPM atau penguat operasional namanya. Ini adalah salah satu komponen elektronik yang sangat penting sekali ya. Nah, operational amplifier ini sebenarnya sebuah IC kecil ya, sekitar 8 kaki ya, yang harganya cukup murah ya, mungkin harganya sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah. Di mana di dalamnya itu terdiri dari banyak resistor, transistor, dan sebagainya. Kemudian OPM ini bisa kita kombinasikan dengan rangkaian yang lainnya ya. Jadi bisa dibuat dengan tambahan komponen lain, bisa menjadi penguat, bisa menjadi integrator ya. Misalkan kita punya integral ya, persamaan integral dari satu sinyal, kita bisa desain pakai OPM. Lalu penjumlah ya, misalkan 1 volt tambah 2 volt, dia bisa dibuat penjumlahan. Lalu diferensial ya, kita bisa melakukan diferensial, lalu ada komparator, lalu bisa analog digital dan digital converter, lalu bisa membuat active filter, sample and hold, dan masih banyak lagi fungsi dari operational amplifier ini. Nah, operational amplifier biasanya disimbolkan dengan bentuk seperti ini ya. Dia ada input negatif dan positif ya. Kemudian ini outputnya ya. Di sini ada tanda tak hingga, artinya penguatannya bisa sampai tak hingga, kita bisa desain ya. Nah, kemudian ini simbol ya, tetapi dalam praktek sebenarnya simbol ini tidak terhubung seperti itu ya. Jadi dibuatlah satu simbol seperti ini, minus, plus ya. Kemudian ini arus ya masuk yang negatif, arus yang positif. Kemudian output ini merupakan hasil daripada kerja dari transistor yang ada di dalamnya, jadi tidak terhubung langsung ya. Nah, kalau misal dia yang diperkuat, apa yang diperkuat adalah input ini ya, perbedaan antara I minus dengan I plus ya.
Jadi kalau misalkan inputnya 0, maka outputnya 0 ya. Kemudian kalau dia sama, misalkan V minus dengan V plus sama, maka 0 juga ya. Dia akan menghasilkan sesuatu yang ya 0 ya, dikuatkan berapapun akan 0. Jadi ada beberapa sifat ya. Yang pertama bahwa impedance ya, impedance di input adalah tak beringgah. Lalu yang kedua adalah penguatan. Penguatan itu ideal, itu adalah tak beringgah. Kemudian impedance untuk output 0. Kenapa 0? Ya karena dia tidak terhubung dengan input ya, tapi terhubung dengan komponen di dalamnya, di mana komponen ini memiliki impedance yang rendah ya. Nah, jadi rangkaian op-amp ini itu kalau kita beli di pasaran itu adalah sebuah IC ya, 8 kaki. Jadi 8 kaki ini memiliki kaki. Jadi ingin tahu bagaimana urutan kakinya, kita lihat dari tanda itu lubangnya ya. Di sini ada lubang kecil bulat. Itu kita menggunakan hitungan berlawanan arah jarum jam. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berlawanan arah jarum jam. Kemudian tiap kaki itu ada fungsinya. Fungsi kaki 1 sebagai offset 0, fungsi kaki 2 sebagai input negatif, fungsi kaki 3 sebagai input positif. 4 ini PCC, jadi PCC negatif ya. Op-amp itu perlu negatif, input tegangan operasional itu PCC ya, itu negatif dan positif ya. Negatif di kaki 4, positif di kaki 7. Kemudian ini 6 itu output. Ini 5 offset 0 ya. Jadi dia 8 kaki, kalau kita buka dari sini, dari atas, dari samping seperti ini ya. Nah, di dalamnya itu ada banyak transistor, banyak resistor, banyak kapasitor ya. Kemudian bentuknya itu ada 2 macam, yang bulat seperti ini. Ada lagi yang DIL ya, dual inline. Jadi seperti IC biasa seperti ini ya, DIL. Nah, sekarang fungsi yang pertama kita ingin membuat sebagai penguat ya, yaitu rangkaian namanya inverting amplifier. Jadi amplifier menginvers ya, jadi negatif positif positif negatif ya. Nah, cara membuatnya dari amplifier tadi kita harus hubungkan output ya kaki 6, inputnya kaki negatif itu 2 dan kaki 3 di sini ya. Kemudian antara kaki 2 dan kaki 6 kita hubungkan resistor namanya RF. Kemudian kaki 2 ini ke tegangan input ada resistor R. Lalu yang kaki 3 yang positif ini terhubung ke ground ya. Maka kita harus menghitung berapa besarnya penguatan ya. Jadi misalkan di titik C ya kita ada arus besarnya IN ya. Nah, karena arus ini kan sama satu garis ya, karena dia tidak bisa melewati ini impedansinya tadi disebut infinity ya. Dia tidak bisa dari C ini ke ground, tidak bisa. Mau tidak mau akan keluar sampai output ya. Nah, di mana menurut Ohm Kirchhoff kalau ini negatif positif supaya sama, maka di sini negatif positif juga ya di C ya, sehingga I out-nya berlawanan arah dengan I in ya. Kemudian tegangan di C itu 0. Kenapa 0? Karena dia terhubung ke ground seperti ini ya. Kemudian kita mulai ngitung ya, V in kan input ya, V in dikurangi VC. Ya, tegangan yang masuk ke sini
Karena VC sama dengan 0, maka sama dengan Vin sama dengan I kali R ya. Ya, tegangan di Q sama dengan I kali R sama dengan Vin. Ya. Kemudian yang tegangan di R itu sama dengan VO dikurangi VC. Karena VC-nya 0, maka sama dengan VO sama dengan VO RF. Jadi VO dibagi Vin itu sama dengan VO RF dibagi In ya. Jadi VO In kali R ya. In. Nah, karena I In sama dengan VO bisa kita coret. Yang tinggal adalah VO per In sama dengan minus RF per R. Jadi dari sini kita bisa kuatkan sinyal Vin dengan membuat perbandingannya dari RF dan R. Misalkan RF-nya 10 kilo, R-nya 1 kilo, maka kita berhasil mendapatkan penguatan sinyal input 10 kali. Ya. Nah, misalkan dia inputnya seperti ini, kalau dikuatkan misalkan 10 kali, dia akan besar ya, seperti ini. Ya. Ini contoh soal, misalkan kita punya tegangan sensor 10 milivolt buat suatu rangkaian inverting sehingga tegangannya bisa menjadi 0 sampai 10. Lalu tentukan RF-nya jika R-nya adalah 1 kilo. Ya, ini Anda bisa gunakan formula sebelumnya. Ya. Nah, tadi rangkaian inverting, artinya outputnya akan negatif dibanding input. Nah, op-amp juga punya rangkaian namanya non-inverting. Non-inverting artinya Vin itu kita hubungkan ke positif. Ya, rangkaiannya mirip dengan tadi. Ya. Nah, kita lakukan lagi yang sama ya. In sama dengan Out, lalu VC sama dengan Vin ya. In sama dengan minus Vin per R. Kemudian Out sama dengan Vout per minus Vin per R ya. Lalu Vout per Vin sama dengan 1 plus RF per R. Jadi di sini kita lihat bahwa Vout itu adalah perbandingan antara R, F dengan R ditambah 1. Jadi dia positif ya. Jadi disebut dengan non-inverting ya. Kemudian ada penggunaan lain daripada op-amp adalah sebagai buffer atau follower. Jadi buffer ini dia untuk menguatkan sinyal. Jadi misalkan kita mengirim sinyal dari jarak jauh, sinyal kita kan nanti di jalan akan berkurang ya, dayanya akan berkurang sehingga kita perlu menambahkan suatu buffer ya. Buffer ini tegangannya tetap ya, tetapi arusnya jadi lebih besar ya. Jadi Vin, Vout ya. Jadi buffer ini penguatannya 1 ya. Jadi Vout sama dengan Vin. Yang bedanya adalah arusnya saja diperbesar, tegangannya tetap ya. Kemudian ada penjumlahan ya, rangkaian penjumlahan Anda bisa menjumlahkan P1 tambah P2. Bagaimana caranya ya, pakai op-amp ya. Anda tentukan R1, R2-nya, maka kita bisa dapatkan bahwa Vout per RF ini sebagai rumus yang tadi ya, yang inverting ya, kita dapatkan bahwa Vout sama dengan minus P1 plus V2 ya, dibagi minus R1 plus V2 ya. Kemudian karena besarnya sama ya, ini rumus ini besarnya sama, maka P1 plus P2 sama dengan minus Vout. Atau Vout sama dengan minus P1 plus P2. Jadi ini kita bisa membuat rangkaian penjumlahan. Ya. Lalu rangkaian berikutnya adalah rangkaian diferensial. Jadi kita membuat ada integral ya, persamaan integral atau persamaan diferensial, yaitu rangkaian yang rangkaian diferensial itu bukan diferensial itu minus ya, minus. Tadi jumlah sekarang minus. Ya, minus adalah rangkaian seperti di atas ini ya, di mana rangkaian daripada non inverting ya kita gabungkan dengan rangkaian inverting, kemudian dapat rangkaian di atas. Jadi kita bisa menjumlahkan V1 minus V2 ya.
Ya dari sini kita bisa dapatkan rumusnya seperti ini ya. Jadi VOUT sama dengan 1 plus RF per R1 dikali RF per R2 plus RF kali V2 ya. Nah, jadi kalau R-nya sama semua maka VOUT sama dengan RF per R V2 minus V1. Jadi ini mirip dengan tadi rangkaian penjumlahan tapi satunya negatif ya. Nah, ini juga sama ya. Kemudian di dalam amplifier itu ada namanya instrumentation amplifier. Jadi satu IC yang dia sudah ada resistornya ini ya, disebut dengan instrumen amplifier. Ya, bisa juga kita buat instrumen amplifier seperti ini. Jadi input 1 dan input 2 itu semua terhubung sama ya dengan op-amp semua. Ya. Ini adalah persamaan daripada instrumentasi amplifier. Ya, kemudian integrator. Gimana caranya integrator? Yaitu kalau kita ganti RF-nya ini dengan C, ya, kapasitor. Jadi kalau kita ganti ini, maka kita akan dapatkan minus per RC, P per 0, P in T dt, ya. Jadi ini yang membuat rangkaian integral ya. Dan rangkaian diferensial yaitu dia akan menghasilkan diferensial. Jadi misalkan turunan ya. Turunan Anda punya suatu sinyal, Anda ingin turunkan, Anda bisa pakai rangkaian ini. Outputnya adalah minus RC D, turunan ya, turunan D in per dt. Lalu sampel dan hold, jadi kita bisa ambil berdasarkan time di samping ini. Ya, ini juga bisa pakai, ini buffer, rangkaian buffer yang kita pelajari sebelumnya ya. Lalu bisa juga membandingkan sinyal mana yang paling besar, sinyal 1 dibanding sinyal 2, yang mana yang paling besar. Nah, ini juga pakai rangkaian terbuka ya, disebut dengan komparator. Jadi bisa membandingkan VOUT sama dengan tegangan ya. Jadi outputnya adalah tegangan saturasi. Tegangan saturasi itu adalah setara dengan VCC yang dipakai di op-amp. Jadi kalau op-amp kita VCC-nya plus 15 dengan minus 15, maka V saturasi adalah plus 15 ya. Minus V saturasi minus 15 volt. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan produk yang aman ya kalau kita menggunakan komparator ini. Oke, nah kemudian ya kalau inputnya itu mendadak naik ya, op-amp itu tidak bisa menghasilkan sama naik, dia akan ada rem ya seperti ini. Turunnya juga tidak bisa langsung turun ya karena sinyal analog ya. Nah, jadi kemudian op-amp juga terbatas frekuensinya. Dia semakin tinggi frekuensi dia akan gain-nya akan kurang ya. Jadi kalau kita coba frekuensi di sini ya biasanya 10 kilo mungkin masih bisa ya. Nah ini kalau itunya spek daripada op-amp tersebut kalau kita beli ya. Nah contoh misalkan ini kalau ingin mengukur suatu, kita akan ada persamaan misalkan daripada kecepatan motor ya atau posisi motor, persamaannya adalah seperti ini. Bagaimana cara membuat op-amp-nya? Ya kita harus buat ya. Nah, ini jadi rangkaian op-amp seperti ini sehingga bisa dipakai untuk mengukur. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana op-amp bisa mengukur resistor input ya, input. Jadi pakai controller ini diferensiator, integrator dan proporsional. Jadi bisa. Oke. Ya. Saya rasa untuk materi hari ini cukup ya. Jadi ini kalau PID ya, PID juga bisa kita buat untuk rangkaian kontrol ya, dia ada penjumlah, lalu ada di rangkaian diferensiator, rangkaian integrator, rangkaian gain, kemudian di jumlah dan sama dengan output ya.
Oke, baiklah ya. Saya rasa pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.